Ya. Nah, itu menjadi sebuah simbol penaklukan. Ya. Lalu Yosua mengatakan, nih loh, seperti ini loh. Tuhan itu akan bikin musuh-musuh kita tuh seperti ini. Jadi nggak usah takut. Begitu. Setelah selesai seremoni kecil tadi, ya, untuk menyemangati tentaranya dan panglimanya, lalu raja-raja itu dibunuh, mayatnya digantung, tetapi menjelang petang, sebelum gelap, sebelum maghrib, itu mayat-mayat itu diturunkan, lalu kemudian dikubur di gua tempat raja-raja itu bersembunyi. Ya, kira-kira seperti itu ceritanya. Lalu kita masuk pada ayat 28 sampai 41. Mari kita lanjutkan. Pada hari itu, Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya, kota itu, dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lahis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lahis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam Raja Geser maju untuk membantu Lahis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lahis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lahis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Ekhlon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tetapi seperti yang dilakukannya terhadap Eglon, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas,
seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Nah, teman-teman, ini bagian yang kedua yang kelihatannya panjang sekali, ya, karena ayat 28 sampai 41, tetapi sebenarnya ceritanya itu cuman kisah penaklukan saja dari kota ke kota. Jadi Yosua masuk ke satu kota, bertempur, rajanya kalah, terus dibunuh semuanya. Terus dia besoknya atau mungkin beberapa hari kemudian pindah ke kota lain. Di kota lain itu dia bertempur lagi, lalu kemudian dia menang. Seluruh penduduknya ditumpas semua. Lalu kemudian dia pindah lagi ke kota lain, begitu ya. Terus maju terus gitu ya. Satu-satu semuanya ditaklukkan sehingga pada akhirnya seluruh bagian selatan dari negeri Kanaan itu ya, ada pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit, lereng gunung, itu semuanya itu ditaklukkan ya. Dan ya, kita melihat di sini yang menarik adalah bahwa ketika Yosua menaklukkan, maka semua musuh atau bahkan disebutkan semua yang bernafas. Jadi bukan cuma orang mungkin ya. Kalau disebut semua yang bernafas itu kan juga ada ternak, binatang, ya. Itu semua habis ditumpas dengan panah pedang. Nah, nanti kita akan membahas itu, ya. Kok kok sepertinya kok seperti itu gitu ya, kok kejam sekali begitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, ini cuma 2 ayat saja. Ini adalah catatan kemenangan, tetapi catatan ini menjadi penting dalam konteks pembahasan kita. Ya, saya akan membacakan ayat 42 dan 43. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Ya. Ini penting ini, ya. Jadi yang berperang itu bukan cuma Israel melawan penduduk Kanaan begitu ya, raja-raja Kanaan begitu. Bukan, ini bukan sekedar sebuah kisah penaklukan saja, tapi ini adalah Tuhan yang berperang. Ya. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Ya, teman-teman, itulah sumber Alkitab yang nanti bersama-sama kita akan mencoba memahaminya. Ya, jadi sekali lagi bahwa ini kalau bacaannya itu panjang sekali, mohon maaf saya tidak menuliskannya ayat per ayat karena akan menjadi sangat panjang sekali kalau saya tulis, tetapi saya bacakan saja. Namun dari yang panjang itu ringkasannya saya tulis di sini. Ternyata isinya itu cuma 3. Ya, 5 kisah 5 raja yang disekap terus dibunuh, lalu kisah penaklukan dari kota ke kota, dan kemudian catatan kemenangan. Ya. Nah, kita akan mulai dari mana? Saya akan mulai dari, jadi saya nggak urut dari depan ke belakang begitu ya. Saya akan mulai dari belakang. Saya akan mulai dari catatan kemenangan terlebih dahulu. Ya, ini dia. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Teman-teman lihat itu judulnya di atas. Ya, saya beri judul Perang Suci atau Holy War. Ya. Nah, kenapa
disebut perang suci karena kembali seperti saya katakan tadi, bahwa ini bukan sekedar sebuah kisah penaklukan. Ini bukan sekedar sebuah peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa dan raja-raja Kanaan. Tetapi ini adalah Tuhan yang berperang. Dan ini catatan ini semakin menegaskan bahwa peperangan yang terjadi tadi adalah perang suci. Ya. Kenapa disebut suci? Karena Tuhan sendiri yang berperang. Ya. Nah, kalau Tuhan yang berperang, lawannya siapa? Ya, secara definitif lawannya tentu adalah penduduk Kanaan dan raja-raja Kanaan. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah mewakili kuasa terang. Ya. Jadi sekali lagi ingat ya, ini perang suci, Tuhan yang berperang, dan Tuhan atau Allah itu mewakili kuasa terang. Nah, kalau begitu lawannya itu kuasa apa? Ya. Lawannya itu kuasa gelap. Lawannya itu bukan sekedar penduduk dan raja Kanaan, tetapi mereka itu adalah manifestasi dari dewa-dewi Kanaan. Ya, jadi ini apa ya? Perang di antara apa? Allah dengan dewa-dewa begitu. Ya. Yang diwakili Allah diwakili oleh Yosua dan pasukannya, lalu dewa-dewa itu diwakili oleh raja-raja Kanaan dan pasukannya. Begitu. Ya. Nah, itu adalah perang suci. Nah, teman-teman, dalam tradisi perang suci itu memang ada sebuah aturan. Ya. Aturannya apa? Aturannya yang kalah itu harus dilenyapkan. Semuanya. Ya. Loh, kok seperti itu gitu. Nah, teman-teman jangan membayangkan Allah melawan penduduk Kanaan gitu ya. Jangan membayangkan seperti itu. Tapi yang kita bayangkan adalah kuasa terang melawan kuasa gelap. Nah, ketika kuasa terang itu menang, maka gelap itu pasti akan lenyap. Teman-teman kalau berada di sebuah kamar yang gelap, itu berarti kamar itu dikuasai oleh kegelapan. Begitu ya. Nah, ketika kita ceklik menyalakan lampu, maka terang itu hadir. Nah, ketika terang itu hadir, maka kegelapan itu tidak ada lagi. Loh, mana gelapnya kok hilang gitu? Ya. Yang kita lihat cuma terang saja, gelapnya hilang gitu. Nah, itu dia. Jadi ketika terang itu hadir, ketika terang itu menang, maka gelap itu mesti lenyap. Dan di dalam kerangka berpikir seperti itulah, dalam konteks perang suci, maka penumpasan seluruh bangsa Kanaan itu menjadi masuk akal. Bisa dimengerti, bisa dipahami. Tapi tentu kita akan berpikir lalu, ya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajar tentang
kasih misalnya gitu ya. 1 Korintus 13 begitu ya. Tentang kasih, itu sabar dan segala macam yang lain. Tentu kita berpikir, ini kok meskipun bisa dipahami ya dalam konteks perang suci, tapi rasanya kok ini kok ya apa ya kejam juga gitu ya, sehingga kemudian muncul sebuah istilah ya. Di dalam teologi ya itu ada sebuah ungkapan atau istilah yaitu Deus Saevus. Deus itu Allah, Saevus itu kalau dalam bahasa Inggris menjadi savage, itu adalah kejam. Deus Saevus ini bahasa bahasa Latin ya. Allah yang kejam. Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Ya. Benarkah Allah itu Allah yang kejam? Apalagi kalau dikatakan bahwa yang berperang itu Tuhan. Kalau yang berperang itu Yosua, ya, atau uh, apa itu pasukan Israel, malah kalau kejam itu malah bisa dimengerti begitu. Ya, kenapa? Karena emosi kan, manusia itu kan emosi begitu. Nah, kalau manusia itu emosi, wah dia bisa melakukan berbagai macam kekejaman begitu, ya. Kenapa? Ya tadi karena digerakkan oleh emosinya. Nah, ini Tuhan loh yang perang. Kok seperti itu? Ya. Nah, jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah yang pertama, memang sulit untuk dipahami ketika peristiwa penaklukan Kanaan ini diletakkan di dalam logika kasih. Sulit untuk kita memahaminya. Namun, sekali lagi, peristiwa penaklukan ini bisa dimengerti ketika diletakkan dalam logika perang suci. Ya, tadi itu seperti saya katakan, hadirnya terang mesti melenyapkan kegelapan. Dan ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah simbol bahkan sebuah pelajaran juga mestinya di dalam diri kita. Jadi artinya kalau kita tidak hanya melihat sekedar sebuah kisah penaklukan, tapi kita melihat diri kita sendiri, maka eh, sebenarnya ada sebuah pertanyaan penting begitu ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, ketika kuasa Kristus itu hadir di dalam diri kita, ketika iblis sudah ditaklukkan di Bukit Golgota, mestinya kegelapan itu lenyap. Tapi faktanya kok kadang-kadang hidup kita ini masih dikuasai kegelapan. Itu sebabnya tiap hari Minggu kita mesti datang kepada Tuhan dengan sebuah doa pengakuan dosa. Ya, jadi salah satu bagian dari doa dalam liturgi kita, selain doa syafaat dan doa-doa yang lain, Bapa kami dan sebagainya, adalah doa pengakuan dosa. Itu mesti ada. Kenapa perlu ada? Karena di dalam diri kita itu masih ada kegelapan. Padahal, ya katanya Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ini bertentangan dengan logika perang suci ini begitu. Ya. Ya, nanti silakan ya kita akan bisa membahasnya lebih dalam dan lebih panjang lagi di dalam tanya jawab.
Cuman kembali teman-teman, saya akan masuk kepada tadi ya, bagaimana sih kita memahami tentang Allah? Apakah betul ungkapan Deus Saevus itu bisa dikenakan kepada Allah? Paling tidak Allah perjanjian lama begitu ya. Kalau Allah perjanjian baru kan kita kenal melalui Yesus yang penuh kasih. Tapi apakah perjanjian lama seperti itu? Jawabnya tidak. Ya. Kenapa? Karena menilai Allah itu tidak bisa hanya dari satu kisah, ya, kisah penaklukan ini. Ya. Kalau kita mau menilai Allah itu harus dari seluruh Alkitab, atau paling sedikit kalau mau tidak seluruh Alkitab, dari seluruh perjanjian lama. Ya. Nah, apakah di dalam perjanjian lama itu Allah selalu tampil kejam seperti kisah penaklukan ini? Nah, jawabnya kan tidak gitu. Ya. Bahkan di dalam perjanjian lama pun berita Alkitab itu sangat jelas bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih karunia. Cuman Tuhan itu tidak pernah bisa menoleransi yang namanya dosa, yang namanya kegelapan, yang namanya kejahatan. Ya, tapi Allah itu penuh kasih. Sehingga ketika kejahatan itu bertambah banyak dan luar biasa, meningkat secara luar biasa, maka biasanya Tuhan mengambil inisiatif untuk melenyapkan kejahatan sebetulnya, bukan manusianya. Cuman kejahatan itu nempel sama manusianya gitu. Lah piye lagi? Ya, manusianya kena begitu kan. Ya, jadi kejahatannya nggak terpisah dari manusianya. Ya kayak inilah, kayak pejuang-pejuang apa itu Hamas itu kan mereka licik sekali. Kadang-kadang mereka itu sembunyinya di masjid-masjid. Mereka sembunyinya di tempat-tempat apa penduduk-penduduk sipil begitu ya, yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, terus kan diincer sama Israel ya. Israel ngincernya apa? Bukan penduduk sipil, bukan masjid, tetapi yang diincar oleh Israel itu adalah si Hamasnya itu. Tapi otomatis karena Hamasnya itu nempel ke masjid, ya masjidnya kena. Hamasnya itu nempel ke penduduk sipil kena jadi korban. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Saya mau mengambil contoh satu kisah di mana Allah itu nampaknya begitu kejam. Kisah apa? Kisah apa ini? Banjir Nuh, ya. Jadi Tuhan itu marah karena dosa-dosa manusia dan Tuhan kemudian menghukum manusia dengan mendatangkan air bah yang meliputi seluruh dunia. Konon kabarnya seperti itu. Ya. Air bah yang meliputi seluruh dunia sehingga penduduk seluruh dunia itu mati semua, tenggelam, dihancurkan oleh air bah. Yang selamat cuman yang ada di dalam bahtera Nuh. Tapi yang menarik adalah kisah air bah ini kemudian justru ditutup dengan sebuah kisah yang apa ya, yang menunjukkan kasih karunia Allah. Ya, Allah itu menaruh pelangi, pelangi kasih di cakrawala. Lalu kemudian Allah itu mengatakan, ketika aku memandang pelangi ini, maka menyesalah aku atas apa yang aku telah lakukan, dan aku tidak akan menghukum manusia seperti ini lagi. Nah, ini adalah bentuk dari kasih karunia Allah yang menutup kisah pemusnahan manusia yang nampaknya begitu sangat kejam. Dengan kata lain, mau dikatakan bahwa Allah tetap adalah Allah yang penuh kasih karunia. Begitu. Lalu yang berikutnya,
Nah, sekarang kita bermain-main dengan eh, diri kita. Ya, kalau tadi kita bercerita tentang Allah, 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 begitu ya. Sekarang bermain-main dengan diri kita sebagai apa? Sebagai alat di tangan Tuhan. Kita ini kan alat di tangan Tuhan. Nah, ayatnya saya ambil dari ayat 40 itu ya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Wow, yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan Yosua dan pasukannya. Saya bisa membayangkan, ya, kalau itu saya yang jadi Yosua, gitu, mesti ya ada rasa kasihan, gitu ya. Kita lihat ada anak-anak yang masih kecil, begitu ya, ikut ditumpas, kasihan banget, gitu. Ya. Jadi saya menulis di sini betapa sulitnya hidup dalam ketaatan. Ini kan perintah Tuhan gitu, ya, karena ini adalah perang suci gitu, holy war. Ini perintah Tuhan, semua dihabisin. Tapi kalau kita menjadi pelaksana dari semuanya itu kan rasanya kok, aduh, berat gitu ya. Perintah Allah itu selalu berjumpa dengan kemanusiawian kita, dengan kehendak manusiawi kita. Dan kehendak manusiawi kita inilah yang kadang-kadang lalu muncul rasa-rasa kasihan dan sebagainya. Nah, bagian yang kedua yang saya tulis, oleh karena itu, dalam konteks ketaatan dan demi kebenaran, kadang kita harus mengesampingkan rasa kasihan. Loh, Pak Pendeta, kok ajarannya seperti itu? Bukannya tiap hari Minggu Pak Pendeta khotbahnya tentang kasih. Iya, tapi kadang-kadang saya katakan, dalam konteks demi ketaatan dan demi kebenaran, kita bisa mengesampingkan. Dan itu eh, apa muncul dalam setiap kisah perjanjian lama. Misalnya Abraham yang diminta mengorbankan Ishak anaknya. Itu kan gimana coba perasaan Abraham sebagai seorang bapak. Meskipun itu ujian ketaatan ya, Ishaknya nggak jadi dikorbankan toh. Tapi kan ini loh, rasa kasihan. Nah, kalau kasihan itu bisa-bisa Abraham nggak jadi berangkat gitu kan. Atau menolak perintah Tuhan. Tuh, nggak mau Tuhan, ini anakku kok mau dikorbankan. Nah, Abraham itu dikenal sebagai orang beriman justru karena dia taat kepada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, lalu kita meletakkan ini di mana tempatnya? Tempatnya adalah dalam rangka misalnya kita mau mendisiplin anak kita yang melakukan kesalahan. Ini contoh saja. Nah, jadi anak kita itu melakukan kesalahan. Ya. Nah, dibutuhkan sebuah disiplin. Ya. Supaya apa? Supaya anak ini tidak jadi anak setan. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, dalam rangka itu kadang-kadang ketika kita mau mendisiplin sebagai orang tua itu kadang-kadang kan kasihan gitu ya. Aduh, kasihan gitu ya. Kita mau ngerampas HP-nya misalnya, hari ini nggak boleh main HP dari pagi sampai malam. Kasihan. Kalau bapaknya nggak kasihan, ibunya yang kemudian maju. Mbok sudah, kasihan toh anakmu. Ya, dia kan perlu juga begini. Nah, kadang-kadang kan begitu juga. Ya, kasihan. Nah, tetapi dalam konteks menegakkan kebenaran dan sebenarnya demi anak itu juga, kadang-kadang kita harus berani menjalankan
disiplin itu, ya, menjalankan hukuman buat anak yang melakukan pelanggaran itu. Ya, ini contoh saja, ya teman-teman. Ini contoh di dalam konteks apa ya? Dalam konteks orang tua anak. Gitu. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya contohnya banyak sekali, nggak cuma itu. Ya, ada banyak sekali contoh. Saya, saya ini teman-teman, ya, teman-teman tahu kan, saya kan pernah jadi ketua sinode begitu. Ya, saya kadang-kadang harus melakukan disiplin gerejawi kepada para pendeta yang melakukan pelanggaran, dan pendeta itu kawan saya sendiri. Coba gimana? Tapi ya, kalau memang harus, ya apa boleh buat begitu. Mungkin ya saya kira dengan menangis, dengan sedih, tapi semua harus dilakukan. Ya, itu yang bisa kita belajar dari kisah penaklukan Yosua ini gitu ya, kalau dilihat dari konteks kita sebagai pelaksana, ya, dari Holy War tadi, begitu. Lalu yang terakhir, teman-teman, nah ini sudah terakhir. Ya. Ini dari belakang naik ke atas nih. Nah, kita balik ke tadi, 5 raja tadi ya, 5 raja yang ketemu terus dihukum gitu ya. Nah, yang menarik itu gini loh, ya. Ini kan tentara ini udah capek ya, udah habis perang, capek begitu ya. Sudah menghukum, terus sudah rajanya dihukum, digantung, tapi kok malam menjelang malam mau maghrib begitu, kok kok mesti mayatnya diturunkan, mbok besok pagi aja atau udahlah kapan gitu. Mesti diturunkan dan kemudian dikubur gitu. Nah, sebetulnya apa yang diperintahkan oleh Yosua ini itu adalah bentuk ketaatan Yosua di dalam menjalankan tugas sesuai firman Tuhan. Firmannya ada di mana? Teman-teman bisa baca di kotak kecil ini. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Itu perintah Tuhan. Jadi mayat musuh itu nggak boleh dibiarkan semalam-malam. Ya. Ini juga bentuk apa sebenarnya? Bentuk kasih karunia Tuhan juga. Wong sudah jadi mayat dan itu musuh, kok masih diingat juga. Gitu. Tuhan ngingetin, kamu perlu ngubur loh, ngubur dia loh. Jadi ini ini kembali ya bentuk kasih karunia Tuhan meskipun itu musuh dan dia dibunuh. Gitu. Karena perintah Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, dari apa yang Yosua lakukan ini, kita bisa belajar apa? Sesuatu yang sangat sederhana, tetapi yang penting dan harus terus kita upayakan. Yaitu bahwa hidup seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh terpisah dari etika kehidupan yang Tuhan telah perintahkan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Itu. Ya. Yosua sangat teliti. Dia menjalankan apa saja yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun mungkin dia lagi capek, ya, dan sebagainya. Nah, begitu juga kita sebagai para pelayan Tuhan, ya, yang melayani dimanapun, ya, maka kita harus selalu membawa etika hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan itu. Kalau tidak, ya berarti ada yang kurang, atau paling tidak kita tidak belajar dari Yosua. Belajarlah dari dia, seorang pahlawan Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan bawa dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Saya kira itu teman-teman yang saya bisa
sampaikan di dalam rangka pagi bulung kita pada hari ini, ya. Dan saya kira saya akan stop share dan saya kembalikan kepada Evi. Mari Evi, Ya, terima silahkan. kasih Pendeta Rudi.